Pemirsa, pasar di Kabupaten Deiyai, Papua dibakar sekelompok warga. 50 kios dan sejumlah unit sepeda motor hangus terbakar. Kawan-kawan, ini lihat, kawan-kawan pada siang ini. Kebakaran terjadi di Pasar Wagete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Papua. Diduga kebakaran ini sengaja dilakukan sekelompok warga. Yang saudara dorang. Sekitar 50 kios dan 10 unit sepeda motor hangus terbakar dalam peristiwa ini. Kebakaran ini dipicu dengan adanya keributan antara penjual dan pembeli di pasar tersebut. Dari keributan tersebut muncul sekelompok warga dan melakukan pembakaran. Terima kasih. Tadi pagi sekira pukul 11 wilayah Indonesia Timur telah terjadi pembakaran terhadap kios di Wagete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, yang diawali dengan adanya salah satu warga akan membeli baju, lagi ngetes, mencoba, terus kemudian gatal-gatal. Terus kemudian terjadi keributan. Pada saat keributan itulah tiba-tiba datang sekelompok langsung melakukan pembakaran terhadap kios korban. Kios ini kan selain jual pakaian juga kios dari papan kayu yang mudah terbakar, sehingga kios-kios di sekitar TKP pertama ini langsung membakar isi dalam kios, kemudian merembet beberapa kios lainnya. Jadi saat ini Selain menghanguskan puluhan kios, kebakaran juga mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka. Saat ini polisi tengah mengejar para pelaku pembakaran. Dari Papua, tim TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi mengenai terbakarnya atau kebakaran pasar di Kabupaten Deiyai, Papua, kita akan menghubungi Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat petang, waktu Jakarta, Pak Kamal. Selamat petang waktu Jakarta, Bang. Bisa. Selamat malam di Papua. Baik, Pak Kamal, tadi kami mendengarkan keterangan pers dari Anda di berita sebelumnya bahwa ini terjadi akibat pertikaian antar warga yang berujung pada pembakaran. Apakah murni karena awalnya pertikaian itu saja atau memang ada motif-motif lain seperti pelaku dari anggota separatis misalnya? Jadi kami tidak terkait dengan peristiwa pembakaran kemarin, karena awal itu adalah ketika ada warga yang ingin membeli pakaian, kemudian dicoba. Ini kan kelihatannya masalah sepele, terus kemudian mengatakan bahwa dia gatal-gatal. Terus kemudian dengan nada yang agak keras, akhirnya warga atau beberapa orang itu datang ke sana, di tempat jualan, terus tidak lama kemudian terus mereka melakukan pembakaran. Kami masih dalami apakah ini skenario yang didesain untuk melakukan pembakaran, karena di hari sebelumnya itu juga ada warga menyatakan pingsan akibat minum kopi. Namun di hari Minggu sore itu dapat diselesaikan oleh Kapolsek Wagete dan itu terselesai. Ternyata besok paginya, ya kemarin pagi itu terjadi lagi permasalahan yang hampir sama. Ada konflik antara pembeli dengan penjual, terus kemudian terjadi pembakaran. Karena ini kan pasar ini kan pakai los, petak-petak, terus kemudian mudah terbakar. Barang yang ada di sekitar pasar adalah kain-kain yang akan dijual, terus kemudian fasilitas tempat juga dari kayu. Ya, jadi ini sangat mudah terbakar dan kemudian kita masih dalami karena kita juga mendapatkan video di sekitar lokasi di TKP itu ada penjual cilok, ya. Penjual cilok mereka lancar-lancar saja dengan latar belakang asap. Terus kemudian warga yang membeli juga warga asli DKI, ya, bukan pendatang. Jadi dalam arti kata ini ada masalah apa sebenarnya. Namun kami masih melakukan pendalaman terhadap 11 orang yang sudah diamankan oleh rekan-rekan kami penyidik di Polres Deiyai. Terus kemudian kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 saksi. Jadi mudah-mudahan dari keterangan para saksi dan orang-orang yang kita amankan, mudah-mudahan dapat petunjuk bagaimana sesungguhnya latar belakang apa ini bentuk skenario yang
direncanakan oleh kelompok tertentu untuk menciptakan suatu situasi di dia itu Oke. tidak kondusif. Karena ini Pak, apakah ini mungkin ada kaitannya mungkin dengan peristiwa lain? Kalau tidak salah juga ada peristiwa soal pembunuhan yang terjadi di sana. Apakah mungkin ini ada kaitannya dengan peristiwa tersebut? Ini tidak ada kaitannya dengan pembunuhan yang lainnya. Namun kita dalami ini apakah skenario yang dibangun oleh kelompok tertentu ini yang kita lakukan. Jadi karena di sini kan memang ada beberapa korban terkait dengan kekerasan kemarin itu ada 4 korban, salah satu anggota TNI dan keempat-empatnya kemarin sore langsung dievakuasi oleh rekan-rekan kami dari kepolisian dan TNI ke Nabire untuk mendapat pelayanan lebih baik karena fasilitas di rumah sakit tempat kurang memadai dan di Nabire lebih baik. Baik, Pak Kamal, kalau kita lihat kejadiannya kan antara pembunuhan yang videonya viral Pak di mana-mana, kami tidak mungkin menayangkan kan gambarnya cukup sadis. Lalu sehari setelahnya terjadi kebakaran ini. Untuk kasus yang pembunuhan itu apakah memang sudah diusut juga hingga sejauh ini Pak? Pelakunya seperti apa atau bagaimana kemudian pengejarannya? Jadi dapat kami informasikan terkait video viral dari 2 hari yang lalu yang disebarluaskan oleh Ferdy Sambo CS ya kelompoknya, dan dia mengirimkan rilis kepada beberapa rekan-rekan wartawan yang ada di luar Papua. Kalau rekan-rekan wartawan yang ada di Papua relatif dia paham apa yang kelompok-kelompok yang menciptakan rasa tidak aman. Jadi itu dibuang rilisnya, terus kemudian disertakan video-video kekerasan yang dilakukan oleh KKP di pegunungan daerah pegunungan, yaitu tepatnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Itu dengan lokasi pembakaran berbeda provinsi. Ya, kalau di pembakaran itu Papua Tengah, sedangkan yang pembunuhan itu Papua Pegunungan. Jadi ini sangat jauh sekali. Ya, jadi kami dari tim baik dari Polres maupun Polda, Satres Polda masih mendalam kan berapa kasus yang terjadi di beberapa lokasi Papua. Ya Pak, sampai sejauh ini apakah ada penjagaan yang diintensifkan di sekitar pasar tersebut dan kapan pasar tersebut bisa beroperasi kembali? Untuk pasar, rekan-rekan kami, ya rekan-rekan yang melakukan pengamanan karena kemarin itu kan ada beberapa kegiatan yang ada di PGI, yaitu ada kegiatan di kantor DPR, terus kemudian ada kegiatan di kantor KPU. Jadi rekan-rekan dari kepolisian dan TNI itu konsentrasi di 2 lokasi. Tiba-tiba terjadi pembakaran, terus kemudian rekan-rekan bergeser ke lokasi itu untuk berupaya memadamkan dan mencari tahu penyebab daripada terjadinya pembakaran di pasar. Baik, terima kasih Pak Ahmad Mustafa Kamal sudah bergabung bersama kami selaku Kabid Humas Polda Papua. Selamat petang waktu Jakarta, Pak Kamal.